Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usman dengan NIM 10204230029. Di sini saya akan melakukan tugas pendahuluan modul 2. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu menggunakan dataset yang telah disediakan pada tautan berikut. Oke, karena di sini tadi saya sudah masukkan datasetnya, jadi kita coba baca atau import lagi aja buat memastikan. Oke, di sini sudah untuk soal pertama. Lanjut ke soal kedua, yaitu coba jelaskan perbedaan mendasar antara model linear regression dan K-means clustering berdasarkan pendekatan machine learning, supervised learning versus unsupervised learning. Oke, jadi untuk perbedaan supervised learning dan unsupervised learning sendiri dari linear regression yaitu adalah kalau supervised learning biasanya menggunakan data berlabel, ada target atau labelnya, dan digunakan untuk prediksi nilai numerik. Contoh seperti prediksi harga murah. Dan kalau K-means clustering itu termasuk unsupervised learning yang tidak memiliki label yang tidak memiliki label. Lalu dia juga digunakan untuk seperti mengelompokkan data, clustering, dan contohnya adalah untuk segmentasi pelanggan. Jadi intinya adalah linear regression itu ada label dan K-means clustering itu tidak ada target. Kalau linear regression itu ada target, kalau K-means clustering itu tidak ada target. Oke, lanjut untuk soal ketiga, itu tuliskan sintaks untuk membagi dataset menjadi data latih training dan uji testing dengan proporsi 80-20 menggunakan trend test split, lalu jelaskan fungsi dan parameter training. Oke, langsung saja kita coba dulu untuk datasetnya, untuk sintaksnya.
Enggak, jadi untuk DF drop ini adalah akan diganti yang target sesuai dengan dataset. Kita hapus saja. Oke. Ini sintaksnya sudah kita ketik. Jadi untuk fungsi redeem state sendiri itu adalah untuk mengacak data secara konsisten. Dan jika pakai angka sama sama dengan hasil split selalu sama. Lalu berguna agar eksperimen bisa direproduksi juga. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu dalam linear regression tuliskan sintaks untuk melatih model menggunakan data latih, fit, data, dan sintaks untuk melakukan prediksi pada uji predik. Oke, langsung saja kita ketik sintaksnya untuk soal nomor 4. Oke, ini untuk trainingnya. Dan ini untuk prediknya.
Oke, sudah untuk nomor 4. Lanjut ke soal nomor 5, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan koefisien dan intercept model linear regression dan tuliskan sintak untuk menampilkan kedua nilai tersebut setelah model dilatih lalu analisis hasilnya. Oke, lanjut kita ke nomor 5. Pertama-tama, koefisien itu adalah pengaruh setiap fitur terhadap target. Lalu kalau intercept itu adalah nilai awal saat semua fitur atau sama dengan 0. Lanjut kita akan menulis sintaknya, yaitu oke. Jadi analisis di sini koefisiennya adalah positif dan hubungannya searah. Lalu kalau koefisien negatif adalah hubungan yang berlawanan dan nilai besar sama dengan pengaruh lebih kuat. Lalu di sini koefisiennya bisa dilihat sendiri berpenampilan seperti ini. Lalu interceptnya bernominal segini. Oke, lanjut ke nomor 6. Jelaskan apa itu mean squared error atau MSE dan R squared sum R pangkat dalam evaluasi model regresi, serta tuliskan sintaks dari pustaka sklearn dan sklearn.matrix untuk menghitung kedua metrik tersebut. Oke. Pertama, MSE itu atau mean squared error adalah rata-rata error kuadrat dan semakin kecil sama dengan semakin baik. Dan kalau R pangkat itu atau R square adalah seberapa baik model menjelaskan data dan mendekati 1 sama dengan semakin baik. Langsung lanjut kita ke sintaksnya, yaitu oke, di sini bisa dilihat MSE di sini dia semakin kecil semakin baik. Lalu kalau R kuadrat di sini dia semakin mendekati 1 semakin baik. Lanjut ke soal nomor 7, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan elbow method dalam algoritma K-means clustering dan bagaimana cara menentukan jumlah grafik elbow method tersebut. Oke, lanjut. Jadi pertama elbow method digunakan untuk menentukan jumlah cluster terbaik. Lalu caranya dia pertama bisa hitung WCSS inertia untuk berbagai nilai K, lalu kedua untuk grafik, lalu yang ketiga untuk titik siku atau elbow. Lalu titik belokan itu adalah sama dengan jumlah cluster optimal. Jadi itu untuk penjelasan dari elbow method tersebut. Langsung kita masuk ke sintaksnya. Selanjutnya kita tulis sintaks. Sebentar, saya dulu.
Oke, ternyata tidak ada sintaks. Kita lanjut untuk soal nomor 8, yaitu tuliskan sintaks untuk menginisiasi model comments dan menentukan jumlah cluster yang diinginkan, lalu tulis sintaks untuk model tersebut. Oke, kita masuk ke nomor 8, kita akan tulis sintaksnya. Di sini kita akan tulis from Oke, sudah. Ini untuk sintaks nomor 8. Lanjut kita ke nomor 9, yaitu tuliskan sintaks untuk menghitung siluet skor pada K-means clustering dan jelaskan apa interpretasi dari skor yang mendekati nilai plus 1, koma, serta nilai yang bernilai negatif. Oke, lanjut kita ke nomor 9. Kita pertama-tama langsung tulis sintaksnya, yaitu oke, di sini kita lihat, bisa dilihat siluet skornya adalah 0,69 dan lainnya berikut. Lanjut kita ke soal nomor 10, yaitu dalam melakukan validasi hasil clustering terdapat salah satu teknik evaluasi, yaitu adjusted run index atau ARI. Apakah yang dimaksud dengan ARI itu dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil clustering? Oke, untuk jawaban soal nomor 10 adalah ARI. Untuk awal-awal, ARI itu adalah metode evaluasi clustering dengan membandingkan hasil clustering dengan label asli atau ground truth. Dan contoh penggunaannya itu digunakan ketika kita punya label asli dan ingin mengecek berapa akurat clusteringnya. Lalu untuk sintaksnya bisa kita coba di sini adalah
Yaitu udah untuk nomor 10, lanjut kita ke nomor 11. Soal terakhir itu jika semua model machine learning mengalami overfitting dan underfitting, jelaskan apa yang dimaksud dengan kondisi tersebut, berserta perbedaan dalam hal performa model pada data training dan testing. Oke, untuk overfitting dan underfitting adalah jika sebuah model machine mengalami overfitting dan underfitting. Oke, awal-awal overfitting adalah model yang terlalu hafal data training dan training bagus atau testing jelek, dan underfitting adalah model yang terlalu sederhana dan lalu training dan testing sama-sama jelek. Perbedaannya adalah kalau kalau overfitting kondisi trainingnya adalah tinggi dan testingnya adalah rendah, tapi kalau underfitting adalah trainingnya rendah dan testingnya juga rendah, begitu pula testingnya juga rendah. Oke, itu saja untuk tugas saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.